Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu bisa belajar. Pada hari ini, pada sesi ini, kita akan membahas tentang bersama diferensial biasa dengan metode poligon. Sebelumnya kita sudah membahas persamaan diferensial biasa dengan metode Euler, metode Hun. Silahkan sahabat untuk bisa melihat video yang sudah dipublikasi. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan eksplorasi mendalam tentang metode poligon. Kita kembali ke deret Taylor, yaitu bahwa deret Taylor ini adalah sebuah deret yang dikhususkan untuk delta X-nya itu adalah sama. Jadi kita bisa menggunakan deret Taylor apabila delta X atau bias dari kurva yang akan kita analisa itu besarnya sama, maka kita bisa menggunakan deret Taylor. Oke, di deret Taylor ini kita mengambil dua suku pertama, begitu. Suku yang lain tidak diabaikan karena asumsinya bahwa makin ke kanan diferensialnya makin besar, maka nilainya makin kecil, begitu. Jadi ini adalah nilai dominan dari deret Taylor, maka untuk itu bisa diambil dua suku saja dari sini. Oke, untuk PDB persamaan diferensial biasa maupun PDP persamaan diferensial parsial itu mengambilnya adalah yang di kotak biru ini. Mengambilnya ini adalah dari deret Taylor suku kedua, begitu ya. Jadi kalau misalkan PDB, maka karena dia adalah persamaan diferensial biasa, maka kita menggunakan D. Di sini menggunakan parsial, simbol parsial adalah do, sehingga di sini variabelnya minimal 2. Jadi ini ada I, ada C, ada I, ada C. Nah, di sini bisa do X, di sini bisa do Y. Nah, ini silahkan para sahabat untuk melihat di video persamaan diferensial parsial yang sudah cukup banyak di channel ini. Silahkan untuk diamati dan dipelajari. Pada hari ini kita akan bahas di area ini, yaitu area persamaan diferensial biasa. Nah, di persamaan diferensial biasa ini, jadi persamaan dari Taylor ini dirubah menjadi persamaan berikut, kemudian diubah menjadi persamaan berikut. Jadi persamaan ini adalah manipulasi matematik. Ini hanya dipindah ke sana, ini dipindah ke sana, jadi menjadi seperti ini. Oke, kita punya bahan baku sekarang, persamaan di dalam kotak ini. Nah, kita sekarang membahas bagaimana metode poligon berbasiskan dari persamaan yang ada di kotak ini. Jadi persamaan yang ada di kotak ini kita bisa asumsikan sebagai sebuah persamaan Gx1, begitu. Nah, sehingga kalau misalkan ini kita sederhanakan ya, kita ubah lah. Jadi ini dikalikan ke sana menjadi Gx kali delta X, kemudian UI plus 1 UI, gitu ya. Ini bisa menjadi seperti ini. Nah, ini adalah persamaan Euler, gitu. Nah, bagaimana dengan persamaan poligon ini? Poligon ini memperbaiki modifikasi dari persamaan Euler. Jadi persamaan numerik memang hampir basisnya adalah persamaan Euler. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini
ini kan deltanya satu langkah ya, jadi plus 1 sama dengan dan 1. Karena melangkah satu langkah, maka satu langkah satu biasnya adalah delta x. Kalau misalkan ini melangkah setengah langkah, maka biasnya adalah delta x per 2. Jadi ini langkahnya adalah i dengan i plus setengah. Kalau ini i plus 1 kan berarti delta. Kalau ini i plus setengah adalah ini x per 2. Ini tetap saja. Ini variabelnya hanya x, ini variabelnya hanya x ya. Kita buat lebih umum. Jadi ini adalah persamaan yang apabila memang ruas kanannya itu hanya variabel x. Sementara apabila ruas kanannya adalah variabel x dan y, kita tulis lebih umum seperti ini. Nah, ini adalah setengah langkah. Jadi ketika dia maju setengah dari bias, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Kalau satu bias menulis seperti ini. Kenapa ini tidak berubah? Ya tidak berubah. Karena memang ini dengan ini sama. Gitu. Ini kalau ini melangkah satu langkah, maka dibagi dengan delta x. Kalau melangkah setengah langkah, maka dibagi dengan delta x per 2. Nah, ini dengan ini sama. Oke. Jadi kalau misalkan ini kita buat persamaan yang istilahnya memanjang seperti ini, maka kita punya UI plus setengah. Jadi ini UI plus setengah sama dengan UI, ini pindah ke sana, sama dengan UI plus G1 XY, ini kalikan ke sana, delta X per 2. Oke, gitu kita punya ini. Nah, sekarang kita punya langkah berikutnya. Kalau ini tadi kan dari I melangkah setengah delta X, gitu, jadi I plus setengah. Sekarang kalau misalkan dari I plus setengah melangkah satu lagi kan berarti melangkah setengah lagi kan berarti menjadi I ya. Jadi UI dikurangi UI plus setengah. Begitu. Maka ini juga delta X plus setengah karena melangkahnya juga setengah. Jadi ini melangkah setengah ke depan, ini melangkah setengah ke depan berikutnya. Begitu. Nah, ini kita beri simbol G2. Kalau melangkah setengah tadi G1, melangkah berikutnya adalah G2. Begitu. Kalau misalkan ini G1, maka variabelnya adalah variabel yang belakang, begitu ya. Jadi G1, X1, Y1. Sementara kalau ini yang belakang adalah I plus setengah, maka ini adalah I plus setengah, I plus setengah. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi bagaimana persamaan merah dan bagaimana persamaan hijau, itu kita tahu bahwa persamaan merah itu adalah maju setengah langkah, persamaan hijau adalah maju setengah langkah lagi. Artinya persamaan merah ditambah persamaan hijau adalah maju satu langkah, karena ini setengah langkah, ini setengah langkah. Oke, kita lanjutkan analisanya. Nah, ini yang cukup menarik itu adalah bahwa setengah langkah ini yang tadi dibuat menjadi persamaan memanjang, maka itu menjadi inputan dari Y di G2. Jadi UI plus setengah, U dengan Y ini variabel yang sama, gitu, itu adalah Y dari inputan untuk G2. Nah, karena ini dari I, sementara ini adalah I plus setengah, maka I plus setengah sama dengan XI ditambah delta X plus 2. Gitu. Jadi, ini inputannya adalah ini, XI ditambah delta X per 2. Sementara ini inputannya adalah dari sini. Gitu. Oke. Jadi, sekarang kita punya persamaan ini. Begitu ya. Jadi persamaan poligon itu adalah maju setengah langkah lagi. Begitu. Jadi maju satu langkahnya itu adalah setengah langkah dan setengah langkah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tulis kembali sebenarnya dari persamaan ini. Kita tulis kembali bahwa ini, jadi kita punya persamaan ini di mana XI plus setengah itu adalah dari XI ditambah setengah langkah, setengah bias, setengah delta. Kemudian YI itu adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah slope-nya di sini ya. Jadi ini adalah dari G1 yang XI
xi, yi, begitu. Oke, begitu. Jadi sekarang ini menjadi persamaan bahan baku kita. Jadi kita punya UI min UI plus setengah. Jadi ini turun, ini anu setengah ya, gitu ya, langkah setengah. Tadi kan kita sudah sepakat untuk ini. Ini maju setengah, persamaan merah, persamaan hijau adalah maju setengah lagi. Nah, kita tahu ya bahwa sebenarnya ketika dia maju setengah langkah, persamaannya menjadi seperti ini. Kalau maju satu langkah, maka persamaannya menjadi seperti ini. Gitu. Jadi ini persamaan ini dengan persamaan ini sama. Begitu. Ya, sama dengan ini tadi. Nah, persamaan ini dengan persamaan ini sama. Begitu. Jadi G-nya di sini tidak berubah. G1 dengan G ini sebenarnya sama. Gitu. Oke. I ini adalah yang belakang. Begitu. Oke. Nah, jadi sekarang persamaan ini itu bisa diubah menjadi persamaan ini. Gitu. Oke. Ini kita pindah ke sana menjadi persamaan ini. Jadi sekarang persamaannya adalah ini sekarang dirubah menjadi persamaan ini. Jadi UI plus 1 minus I per delta X, bukan per delta X per 2, sekarang per delta X. Ya, karena ini dengan ini sama. Itu sama dengan G ini adalah ini. Dimana ini itu adalah ini ya. Ini Y plus setengah adalah ini. Gitu. Jadi ini adalah maju setengah langkah dari tengah-tengah gitu. Oke. Sehingga persamaan ini bisa diubah menjadi persamaan ini. Jadi ini persamaan dipanjangkan kayak tadi ya. Jadi I plus 1 sama dengan UI ditambah G dan sebagainya. Ini adalah G2 adalah setengah langkah maju ke I. Begitu. Jadi sejarahnya adalah dari sini tadi yang sudah kita bahas. Oke. Nah, dari sini ini akhirnya kita bisa mendapatkan persamaan ini. Bahwa ini adalah persamaan bahan baku terakhir kita, gitu, bahan baku kita sekarang. Gitu. Jadi UI plus 1 sama dengan UI, di mana G2 itu adalah perjalanan setengah langkah dari sebelumnya, di mana setengah langkahnya Y-nya itu didapat dari persamaan ini, kemudian X-nya didapat dari persamaan ini. Nah, ini adalah metode dasar dari persamaan poligon. Jadi poligon itu maju setengah langkah, kemudian maju setengah langkah lagi. Jadi persamaan merah sudah lebur menjadi persamaan hijau ini saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti sekarang di dalam metode poligon itu kita hanya punya persamaan ini. Ini persamaan dari mana? Ini persamaan dari sini. Ini dari awal. Nah, ini. Jadi ini sama dengan ini. Gitu ya. Nah, ini itu adalah kita sebut dengan G. Jadi ini dengan ini kan sama. Jadi ini disebut dengan G, ini disebut dengan G juga nggak ada masalah. Begitu. Oke. Nah, jadi du dx itu adalah G. Nah, ini Y sebenarnya sama. Begitu. Terus kemudian kita punya bahan baku persamaan ini. Kita punya maju setengah langkah, X-nya maju setengah langkah. Kemudian Y-nya diambil setengah langkah, begitu. Maka kemudian kita punya persamaan ini jadinya. Ini adalah persamaan bahan baku untuk metode poligon. Oke. Nah, ini sebenarnya konsepnya sudah selesai. Jadi persamaan poligon sudah bisa kita dapat. Sekarang tinggal bagaimana membuat codingnya ini. Kita perlu kasus untuk mencoba melakukan pengecekan. Nah, jadi sama dengan metode Hun, mohon maaf ini metode poligon. Jadi sama dengan metode Hun. Metode Hun juga kemarin yang di video sebelumnya kita selesaikan dengan menggunakan persamaan ini. Maka metode poligon ini yang kita selesaikan juga dengan menggunakan persamaan ini dengan solusinya ini. Jadi kita menguji dengan persamaan ini. Jadi metode Hun dan metode poligon akan kita uji dengan persamaan ini. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan metode Hun? Metode Hun sudah ada di video sebelumnya. Silahkan untuk
dilihat video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian yang sama, persamaan yang sama dengan metode Hun, tapi menggunakan metode polygon. Metode polygon itu ini, bahan bakunya adalah ini. Oke. Nah, persamaan ini solusinya bukan Y sama dengan, tapi X sama dengan. Jadi kerennya di sini. Jadi ini adalah Y, ini adalah fungsi Y. Jadi kurvanya seperti ini. Begitu. Nah, ini mungkin karena di sini saya kesulitan untuk mendapatkan Y sama dengan, ya saya biarkan ini aja karena pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini kan sebenarnya X, ini kan sebenarnya Y. Kalau kita kan biasanya membuat sumbu ininya X, ini Y. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini diputar begitu ya, proyeksikan, dimirrorkan ke sana, kemudian diputar begitu, dirotasi 90 derajat, maka ini jadi X, ini jadi Y, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Jadi sekarang kita punya ini adalah metode Hun. Kita akan mencoba membandingkan dengan metode Hun. Ini metode Hun, ini adalah metode polygon, gitu. Jadi ini metode Hun, ini metode polygon. Kita akan coba membandingkan begitu seberapa perbedaan, seberapa signifikan perbedaan antara metode Hun dan metode polygon. Kalau sebelumnya kita punya video metode Euler dan metode Hun, metode Hun itu relatif lebih baik. Begitu kalau misalkan metode Hun dibuat korektor ke-3 atau ke-4 itu akan jauh lebih baik. Nah, sekarang kita akan coba metode Hun ini dengan polygon. Oke, begitu. Jadi kita punya persamaan ini. Jika diselesaikan dengan menggunakan analitik menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini kalau misalnya kita menggunakan metode polygon menjadi seperti ini. Jadi persamaan ini kita ambil G-nya. Kita ada di ini kan. X itu berarti yang sebelah sini ini adalah G-nya, ini G. Ini Y dengan U itu sama ya. Jadi kalau misalkan ada tulisannya U dan tulisan Y itu sebenarnya prinsipnya sama di sini di dalam kasus kita. Jadi ini G-nya itu adalah ini. Begitu. Nah, ini kan kemudian kita melakukan proses maju setengah langkah. Ini juga maju setengah langkah, begitu. Nah, kemudian kita mencari Y dari setengah langkah tadi. Nah, kita mencari Y dari setengah langkah dari kasus ini adalah ini. Kemudian kita mencari G2 dari setengah langkah yang tadi. Ini ya, jadi dia setengah langkah dari langkah tengah-tengah gitu ya. Bukan dari langkah awal, dari langkah tengah-tengah. Gitu. Nah, ini sebenarnya dari sini. Kemudian baru kita mendapatkan satu langkah. Jadi U atau Y yang satu langkah itu adalah U langkah yang sebelumnya ditambah dengan G2. G2 adalah dari sini. Oke, ceritanya ini sudah kita bahas di awal-awal tadi ya. Oke, sekarang dari kasus yang ada tadi ini kita akan coba codingkan. Nah, ini adalah script codingnya. Dan coding ini akan ada di bagian penjelasan. Silahkan di copy, dicek untuk kemudian dijalankan di Octal untuk memahami ini. Jadi kita punya persamaan ini dan kita punya solusi ini. Nah, kita sekarang mencermati codingan kita di sini. Jadi kita buat deltanya sekian. Nah, deltanya ini terserah kita deh. Mau 0,01 atau 0,1 terserah kita. Jadi makin kecil memang makin baik. Jadi kita buat ini memang deltanya kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita punya persamaan G. G ini adalah mengambil dari sini. Ini sama dengan yang di sini. Kita mengambil dari sini G-nya. Oke, kemudian kita punya ini X plus setengah. X plus setengah itu ya kita simpulkan saja X1 P2 X ini X plus 1/2. Jadi ini X tambah delta X per 2. X tambah delta X per 2. Oke. Jadi sementara X-nya bergerak. Jadi X-nya ini dari X awal, delta X deltanya sekian, kemudian
Nah, ini X awal plus 1, jadi dia sebenarnya dari X awal sampai X awal plus 1 saja. X awalnya dari mana? Ini gunanya persamaan ini. Jadi X awal itu dari ketika Y sama dengan 0, maka ketika Y ini sama dengan 0, maka X-nya adalah sekian, 2, sekian ya. Begitu. Apakah ini penting? Ya, sebenarnya titik awal ini penting bagi iterasi persamaan diferensial biasa. Cuma ketika kita menentukan ini salah, maka di dalam iterasinya ketika deltanya kecil, maka dia akan kembali ke lintasan yang seharusnya. Gitu. Jadi supaya ini kita mengujinya benar, maka data awal, data X awal ini kita cocokkan dengan yang ada di sini. Jadi dia akan sesuai dengan sebenarnya persamaan analitik yang seharusnya. Begitu. Oke, kita lanjutkan bahwa ini nanti mungkin kalau ada pertanyaan monggo silahkan untuk di kolom komentar, nanti kita diskusi. Begitu. Untuk apakah memang di sini ada sesuatu yang mungkin mau ditanyakan, gitu ya. Ini oke, ini dari X plus Y plus tengahnya sudah kita coding seperti ini. Kemudian Y plus tengahnya sudah kita coding seperti ini, Y plus G kali delta X per 2, delta X per 2 benar. Nah, D2-nya ini sama dengan G tadi, cuma dia X-nya adalah X yang setengah langkah. X-nya adalah X yang menuju setengah langkah, ini kan X-nya dari sini. Y-nya ini X-nya adalah X dari sini. X-nya dari sini, Y-nya dari sini. Oke, tinggal kita masukkan, sebenarnya sama saja rumusnya dengan ini, cuma ini sudah maju setengah langkah. Gitu. Nah, kemudian ini jadi Y yang sudah satu langkah itu adalah Y yang sebelumnya. Y yang dari masukan nanti dia akan melakukan iterasi terus gitu, melakukan iterasi, jadi kali G2 kali delta X, G2 kali delta X. Oke. Nah, ini untuk apa? H ini untuk menyimpan saja, jadi di dalam iterasinya kita menyimpan H ini, nanti akan kita bandingkan dengan yang ada di jadi ini rumus polinomial ini, rumus poligon ini akan kita bandingkan dengan HIT, maka ini kita siapkan, gitu ya. Nah, ini kita akan melakukan pengujian sebenarnya seberapa errornya dari persamaan analitik yang ada. Ternyata errornya kecil sekali, gitu ya. Jadi A ini adalah hasil dari X-nya ini. Jadi A itu analitik maksudnya. Ini adalah persamaan dari sini untuk melakukan pengecekan. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita jalankan persamaan ini, maka kita mendapatkan ini, dan ini ternyata sesuai dengan yang ada di ini. Jadi sebenarnya persamaan analitik yang dihasilkan adalah ini, kemudian kurva dari persamaan ini adalah ini, dan ini adalah kurva hasil program kita, dan ini sudah sesuai dengan ini, gitu ya. Ini adalah hasil program dan ini hasil dari analitiknya, dan ini sudah sesuai. Sekarang bagaimana kalau misalnya ini kita bandingkan dengan metode Hehn? Jadi kan metode Hehn kita tahu bahwa di sini, nah ini adalah metode Hehn, ini adalah metode poligon. Oke. Nah ini adalah metode Hehn, ini adalah metode poligon. Nah, untuk video ini penjelasannya hanya akan ditempelkan metode poligon, metode Hehn silahkan ngambil di videonya metode Hehn. Gitu, jadi tidak akan ditempelkan supaya tidak membingungkan. Jadi di sini di bagian komentar, di bagian penjelasan akan ditempelin skripnya metode poligon. Ini metode Hehn, ini metode poligon, kita coba bandingkan bagaimana hasilnya. Nah, ini dia. Jadi ketika diproyeksikan memang nempel banget, gitu ya. Nempel banget. Nah, kemudian ini kita coba cek berapa errornya. Ternyata errornya memang 10 pangkat min 7 ya, nempel sekali. Gitu, jadi 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 8, begitu. Jadi ini jadi untuk delta yang sangat kecil itu, metode selisih kedua metode itu hasilnya sama. Jadi errornya sudah sangat kecil,
Jadi metode polygon dan metode Hint itu prinsipnya dalam kasus ini adalah sama. Mungkin nanti kita akan uji coba lebih jauh lagi kalau misalnya kita memang ingin melakukan pengecekan apakah metode Hint atau metode polygon yang lebih baik. Jadi pada sesi ini kita sudah membahas tentang metode polygon, dan semoga manfaat, semoga kita selalu sehat, dan semoga Allah membuat kita selalu mendapatkan semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.